Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kompromi rohani dan akibatnya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpin dan sertailah perenungan kami, agar kami dapat lebih memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Tawarik pasal 28. Saya akan membacakan ayat 1-5. Ahas berumur 20 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 16 tahun ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Tetapi ia mengikuti langkah hidup raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia juga membakar kurban di lembah Ben Hinnom dan membakar anak-anaknya sebagai kurban dalam api, sama seperti perbuatan menjijikan bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari hadapan orang Israel. Ia mempersembahkan kurban sembelihan dan membakar dupa di tempat-tempat pemujaan, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkan dia ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan membawa banyak tawanan dari antara rakyatnya, lalu membawanya ke Damsyik. Selain itu, ia diserahkan ke dalam tangan Raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah Anda pernah menerima penilaian orang lain terhadap diri Anda? Bagaimana perasaan Anda saat itu? Umumnya penilaian diberikan berdasarkan perilaku dan tindakan kita. Penilaian itu bisa baik, tetapi bisa pula buruk. Dalam bacaan Alkitab hari ini, kita dapat melihat bahwa Raja Ahas yang telah memerintah selama 16 tahun di Yerusalem menerima penilaian bahwa Raja Ahas tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apa yang melandasi penilaian ini? Raja Ahas tidak melakukan apa yang benar karena ia telah membuat patung-patung tuangan untuk para Baal, membakar kurban di lembah Ben Hinnom, mempersembahkan anak-anaknya sebagai kurban bakaran, mempersembahkan kurban sembelihan dan membakar dupa di setiap tempat penyembahan berhala. Akibatnya, tentara Aram bersama dengan tentara kerajaan Israel Utara memorak-morandakan kerajaan Yehuda, sehingga banyak orang yang terbunuh. Selain itu, orang Edom dan orang Filistin menyerang, mengalahkan, dan menduduki kota-kota kerajaan Yehuda. Saat berada dalam situasi terjepit, Raja Ahas tidak meminta pertolongan Tuhan, melainkan meminta bantuan Raja Asyur. Di luar dugaan, Raja Asyur tidak membantu, tapi justru manfaatin situasi ini untuk menekan Raja Ahas dengan meminta barang berharga yang masih ada di kerajaan Yehuda. Akibatnya, kondisi kerajaan Yehuda makin hancur. Sayangnya, dalam kondisi tanpa pengharapan itu, Raja Ahas dan penduduk Yehuda tidak menyadari kesalahan mereka dan tidak datang kepada Tuhan. Sebaliknya, Raja Ahas makin giat menyembah dan mempersembahkan kurban kepada berhala. Ia menghancurkan perlengkapan rumah Allah dan menutup pintu rumah Tuhan, serta mendirikan banyak tempat pemujaan untuk mempersembahkan kurban kepada para ilah. Raja Ahas adalah raja yang keras kepala. Saat menerima teguran Tuhan melalui nabinya, dia tidak mau bertobat dan justru makin terjerumus dalam dosa. Sikap dan tindakan Raja Ahas itu membangkitkan murka Allah. Bagaimana cara Anda menjalani kehidupan Anda? Saat mengalami pergumulan hidup, apakah Anda tetap setia kepada Tuhan dan senantiasa meminta pertolongan Tuhan? Atau Anda mencari dan menaruh pengharapan kepada pihak lain, bukan kepada Tuhan yang seharusnya Anda percaya akan sanggup menolong Anda mengatasi kesulitan Anda? Selama ini, apakah Anda sungguh-sungguh beribadah kepada Allah saja, atau Anda sudah mulai melakukan kompromi secara rohani? Percayalah bahwa mendua hati di hadapan Tuhan tidak pernah mendatangkan kebaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ampuni kami kalau selama ini hati kami mulai menjauh dari-Mu dan mudah berkompromi dengan dosa. Tolonglah kami untuk kembali setia kepadamu.
Ajarlah kami mencari pertolongan kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang menjauhkan kami darimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.